Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dilangsungkanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesaat sebelum upacara dimulai, Tribukti, tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. tiba saatnya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi, di antaranya yaitu Mr. Ahmad Ramis, Mas Cokro Aminoto, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap, Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam kami, para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengabarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Acara tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengar. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Bingung.
Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar di radio, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar itu. Jepang sudah tak ada wewenang lagi di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Setelah pertemuan, golongan muda pergi ke kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno dan Hatta. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bung. Kalau tidak, kau mau apa? Ini leherku. Kalau mau kau tebas sekarang. Kau tak perlu menunggu besok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang dari Jepang. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana memujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta, Bu, untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pukul 8 pagi. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kelancangan kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah kemerdekaan. Masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Pendapat itu benar. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka?
Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat, mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Syudanko Singgi membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bung. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 23 waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Perumusan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Maeda. Saudara Bang, ada apa-apa? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Baiklah itu, kalau begitu, masuklah. Sekarang gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan pergi istirahat. Terima kasih Laksamana Maeda. Di rumah Laksamana Maeda, 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 waktu Indonesia Barat, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi untuk yang pertama kalinya di depan para hadirin di rumah Laksamana Maeda yang langsung disetujui. Namun kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju, dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagaimana?